Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan materinya di materi mix method, teman-teman. Mix method riset. Kita akan belajar apa sih mix method dalam sebuah penelitian ilmiah. Kemudian mengapa lahir metode yang kita kenal dengan mix method dan bagaimana kita melaksanakan mix method riset tersebut. Yang pertama, kita kenali dulu apa sih mixed method, yaitu merupakan riset kombinasi dari metode kuanti dan kuali dalam beberapa proses riset. Jadi riset itu ada beberapa yang bisa kita mixkan. Yang pertama dari desainnya bisa, cara mengumpulkan datanya, dan juga bisa dengan analisisnya. Untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik akan suatu masalah penelitian. Jadi penelitian ini akan lebih membawa kita memiliki sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan dengan diselesaikan menggunakan metode kuanti dan kuali. Alasan yang dijadikan dasar mixed method riset adalah menggunakan kombinasi ini untuk menemukan hasil penelitian lebih baik jika dibandingkan hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Misalnya dengan kuanti atau hanya kuali. Jadi dengan menggunakan dua pendekatan ini, kita bisa menemukan hasil dan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Kemudian mengapa lahir mixed method research? Alasan mendasar yang dijadikan alasan mengapa lahir mixed method ini adalah bahwa mengkombinasikan pendekatan kuanti dan kuali akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik jika dibandingkan dengan satu saja. Mixed method ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada kedua pendekatan tersebut, yaitu mau kuanti saja maupun kuali saja. Namun kita tidak bisa mengatakan kuanti itu lebih baik daripada kuali, begitupun sebaliknya kuali lebih baik daripada kuanti. Kita harus melihat atau mengerti konteks dari penelitian itu. Ya, kalau kita lihat kelemahan kuanti itu adalah yang pertama lemah dalam pengendalian terhadap konteks atau setting pada saat partisipan mengisi data dalam pengambilan data. Jadi kita tidak bisa men-setting, memaksa, mengendalikan subjek kita untuk mengisi kuesioner kita. Yang kedua, suara partisipan itu tidak bisa didengar langsung, padahal kita tahu bersama bahwa getaran suara, konteks body language itu sangat mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif bertahan sesuai latar belakang masalah yang dirumuskan, tidak seperti kuali yang bisa lebih fleksibel mengikuti dari kondisi di lapangan. Jadi kuanti sudah set dari awal, itu kita akan membuktikan teori ini ada pengaruh, ada hubungan, maupun menguji model dari sebuah penelitian. Kalau kuali, interpretasinya personal, dibuat dan dirumuskan oleh peneliti sendiri, dan pada saat proses inilah bias terjadi. Jadi bisa terjadi persepsi pribadi peneliti itu masuk di sini. Misalnya kita meneliti tentang kesejahteraan psikologis pada pengamen. Kita menganggap pengamen itu orang jalanan lah, orang nakal lah, itu kan hanya persepsi kita. Sedangkan di lapangan belum tentu seperti itu. Kemudian sulit menggeneralisasi temuan untuk kelompok sasaran yang banyak karena jumlah partisipan yang dijadikan subjek memang terbatas, dan kita harus tahu bahwa memang sifat penelitian kuali itu tidak untuk mengeneralisir seperti penelitian kuanti. Nah, mixed method itu menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan kuanti dan kuali atau kuali saja hanya terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja. Nah, mixed method dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh
penelitian kuanti saja maupun kuali saja. Sekarang, bagaimana melaksanakan mixed method research? Untuk dapat melaksanakan mixed method, perlu mengenali desain. Mengapa? Desain riset adalah prosedur untuk mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan juga melaporkan data dalam penelitian. Nah, desain penelitian sangat penting dipahami karena merupakan petunjuk bagi kita sebagai seorang peneliti untuk memutuskan metode yang akan dipilih dalam melaksanakan studi dan bagaimana membuat interpretasi pada akhir studi nanti. Nah, jenis mixed method itu yang pertama menurut Jansen and Christensen itu dibagi dua, yaitu time order decision dan paradigm emphasis decision, waktu mengkombinasi dan dominasi bobotnya. Yang pertama tentang waktu mengkombinasi, concurrent atau bersamaan, dan sequential kombinasi berurutan. Jadi kita meneliti itu bersama-sama, mengambil data wawancara dengan skala misalnya. Kalau sequential berurutan, kita pakai kuanti dulu dengan skala, dilengkapi dengan kuali dengan wawancara misalnya. Yang dominasi bobot itu dominan status, bobotnya tidak sama. Jadi kuanti lebih dominan daripada kuali, atau kuali lebih dominan daripada kuanti. Penelitian kuanti itu sebagai pelengkap kuali, begitupun kuali sebagai pelengkap kuanti. Tapi kalau yang equal status, bobotnya sama, 50-50 antara kuanti dan kuali. Nah, Creswell itu concurrent dan sequential, ya, bersamaan dan berurutan. Nah, kalau concurrent itu concurrent triangulasi strategi, yaitu kuan dan kual itu bersama-sama. Kalau concurrent embedded strategi itu bobot metodenya berbeda, metode kuanti lebih kuat dibandingkan metode kuali, atau kuali lebih kuat daripada kuanti. Nah, concurrent transformasi strategi penggabungan triangulasi dan embedded, baik kuan itu bersama-sama atau tidak bersama-sama, metode bobot metodenya berbeda atau sama. Jadi misalnya kuan itu bobotnya itu lebih besar, yaitu 70% kuan, 30% kual. Nah, mengambilnya bagaimana? Mau bareng atau tidak? Berarti kalau kuan bobotnya lebih besar, kita ambil skala dulu, baru pelengkapnya dengan kuali. Berurutan, yang kedua berurutan yaitu sequential explanatory, yaitu kuan plus kual. Kalau sequential exploratory yaitu kual dulu baru kuan, ya. Explanatory itu kuan dulu baru kual. Explore, ya, eksplorasi, exploratory itu kual dulu baru kuantitatif. Nah, tahapannya bagaimana sih kita membuat mixed method research? Yang pertama kita mengumpulkan quant data collection dan qual data collection. Terlepas dari tadi bobot-bobot yang kita ambil tadi mau seimbang atau dominan yang mana, itu bisa disesuaikan. Namun urutannya setelah quant data dan qual data collection, kemudian analisis datanya, dapat resultnya, kemudian compare and contrast dari hasil kuan dan kual, kemudian interpretasi hasil kuan dan kual. Contoh penelitian yang menggunakan mix dalam pengumpulan data itu hubungan antara persepsi gaji terhadap profesionalisme perawat. Nah, ini alat pengumpul datanya menggunakan 1 skala persepsi gaji, 2 skala profesionalisme, dan yang ketiga open-ended questionnaire. Nah, dan juga wawancara. Nah, ini contoh olah data open-ended questionnaire, ya, menggunakan SPSS, ya. Nanti Anda akan dapat mata kuliahnya kalau salah. Oke, kemudian. Nah, ternyata dari hasil penelitian tersebut tidak ada hubungan antara persepsi gaji dengan profesionalisme perawat di rumah sakit. Nah, hasil analisis data diketahui tidak ada hubungan antara persepsi gaji dengan profesionalisme perawat yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar sekian dengan P sekian, yang berarti lebih besar dari 0,01. Hal ini berarti terdapat hubungan positif antara variabel X dan Y. Namun dengan kata lain, karena skornya 0 kurang dari 0,1 dapat dikatakan tidak ada hubungan, sehingga persepsi gaji tidak dapat dijadikan prediktor bagi profesionalisme perawat. Hasil penelitian di atas tidak membuktikan bahwa profesionalisme perawat dapat berkembang dengan baik apabila persepsi gaji yang mereka terima tinggi. Kalau gini terus gimana? Kalau kita hanya menggunakan satu metode penelitian kuanti, ya udah berarti ada hubungan.
antara X dan Y. Kita harus mencari penelitian pendukung bahwa nggak ada hubungan antara gaji dengan profesionalisme. Namun kalau kita punya data-data yang lain seperti open-ended question maupun wawancara, kita bisa menemukan kenapa nggak ada hubungan. Ya, ini contoh data cross tabulation jenis kelamin dengan penghasilan pasangan. Jadi ternyata jenis kelamin yang laki-laki dan yang perempuan itu, yang perempuan mayoritas memiliki penghasilan pasangan yang di angka 1.500.000 dan 2 juta sampai 2.500.000. Jadi di sini bagi rentangnya yang pertama 500 sampai 1,5, 1,5 sampai 2,5, dan di atas 2,5 dan tidak berpenghasilan. Ya, jadi pasangan ada juga yang jenis kelamin laki-laki sekian sebesar 14% tidak, pasangannya tidak memiliki penghasilan, ibu rumah tangga gitu ya. Dan yang perempuan ada juga sekitar 5% yang suaminya tidak berpenghasilan. Namun di sini didukung dengan data yang lain. Nah, jenis kelamin dengan penghasilan per bulannya. Jadi yang laki-laki itu penghasilannya rata-rata di atas ini ada 1,5 sampai 2,5 gitu ya. Kemudian yang perempuan juga rata-rata 1,5 sampai 2,5. Nah, tapi walaupun perawat mempunyai jenis kelamin laki-laki, ada beberapa istri yang tidak bekerja, namun mereka mempunyai pekerjaan sampingan di luar pekerjaan sebagai perawat. Nah, jadi ternyata walaupun mereka itu pasangannya tidak memiliki pekerjaan atau tidak sebagai rumah tangga, tapi mereka ada 17% yang laki-laki itu memiliki pekerjaan sampingan. Ya, kalau perempuan itu tidak ada yang memiliki pekerjaan sampingan di sana. Jadi laki-laki. Dan mengapa profesionalisme itu tidak mempengaruhi gaji itu tidak mempengaruhi profesionalisme? Karena memang meaning of work, ya, makna kerja mereka, alasan bekerja mereka yang paling tinggi adalah ini ada aplikasi ilmu, ya, aplikasi ilmu 38%, pengabdian dan beribadah adalah 38%. Yang lain cari uang, kesenangan, dekat dengan rumah, pengalaman, dan ada juga yang nasib, itu cuma 2%. Tapi kenapa gaji tidak mempengaruhi profesionalisme? Walaupun dengan gaji yang sekian mereka tetap profesional, karena memang mereka alasannya bekerja adalah aplikasi ilmu dan pengabdian dan beribadah. Nah, selain faktor di atas, faktor cita-cita juga mempengaruhi persepsi mereka terhadap gajinya. Ya, jadi kita lihat di sini memang 67% itu cita-cita mereka bekerja di bidang kesehatan. 67,85% itu memiliki cita-cita bekerja di bidang kesehatan. Jadi makna kerja mereka itu sudah mencerminkan hasilnya menjadi profesional. Ya, dengan gaji berapapun mereka akan berusaha profesional karena berkaitan dengan nyawa orang, berkaitan dengan cita-cita mereka di bidang kesehatan. Jadi bisa menguatkan kenapa gaji itu tidak mempengaruhi profesionalisme, karena mereka memiliki cita-cita sebagai bidang kesehatan bekerjanya. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan terkait mixed method. Lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.